Assalamualaikum. Jajanan yang satu ini masih jadi primadona dari waktu ke waktu. Kali ini aku akan berbagi tips cara bikin adonan corn dog yang pas banget dan juga anti gagal. Di videoku sebelumnya masih banyak banget pertanyaan, maka dari itu langsung tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya. Siapkan wadah, masukkan 225 ml air hangat. Ingat, air hangat ya, bukan air panas. Lanjut masukkan 50 gram gula pasir. Dan untuk ragi instan aku menggunakan merek Fermipan. Cara memilih ragi instan itu usahakan kalau beli yang kemasan kecil seperti ini ya, dan belum dibuka. Kalau sudah dibuka itu bisa ragi instannya udah tidak aktif. Kita cukup menggunakan sekitar 1 sendok teh saja. Setelah masuk tinggal kita aduk terus sampai rata. Setelah tercampur rata tinggal kita tutup dan tunggu dulu kurang lebih selama 10 menit. Ini untuk mengecek ya, untuk ragi instannya ini aktif atau tidak. Sambil menunggu kita mau timbang dulu untuk tepung terigunya. Tepung terigu yang aku gunakan ini adalah yang protein tinggi. Aku menggunakan yang merek Cakra yang kiloan ya, bukan yang kemasan. Kita cukup menggunakan 250 gram saja. Ini kita timbang saja. Tapi kalau teman-teman gak ada timbangan juga bisa menggunakan sekitar 25 sendok makan. Setelah ragi instannya tadi kita diamkan, ini kita buka. Kalau keluar gelembung-gelembung seperti ini, tandanya ragi instannya itu sudah aktif ya. Ini kita aduk kembali dan kita masukkan tepung terigu tadi. Kita masukkan semua dan kita aduk. Sebenarnya kalau teman-teman yakin ragi instannya itu masih aktif, nggak perlu didiamkan dulu ya. Tapi takutnya ada ragi instan yang sudah tidak aktif. Jadi untuk mengeceknya kita diamkan dulu, daripada nanti adonannya sudah jadi tapi tidak mengembang. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tapi bisa juga ya kita masukkan garam dan juga tepung terigunya itu bersamaan. Ini tinggal kita aduk rata saja. Di videoku sebelumnya banyak sekali pertanyaan, Kak, kalau menggunakan tepung terigu yang protein sedang atau rendah gimana? Tetap bisa ya, tapi untuk teksturnya itu lebih enak yang tepung terigu protein tinggi. Setelah tercampur kita tutup, diamkan kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu kita siapkan untuk sosisnya. Sosis di sini aku menggunakan yang merek Ngetop, sosis merah. Seperti ini bentuknya. Ini kita potong menjadi 2 bagian. Kurang lebih untuk panjangnya ini 13 cm ya. Jadi kalau dipotong jadi 2 itu sekitar 6,5 cm. Untuk tusukannya aku menggunakan tusukan sate. Ini langsung aja kita tusuk. Tapi sebelum ditusuk itu bungkus sosisnya dibuang dulu ya. Tadi waktu membuang bungkusnya tidak ke shoot. Kita tusuk seperti biasa. Lakukan sampai semua selesai. Untuk satu resep ini kita membutuhkan 12 buah sosis, total nanti jadi 24 tusuk corn dog. Setelah 1 jam adonannya ini udah mengembang ya, seperti ini. Sampai tutupnya ini bisa kebuka sendiri. Nah seperti ini kan ya hasilnya, mengembang sempurna. Untuk adonannya ini pas banget ya, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu padat. Siapkan juga 100 gram tepung panir, tapi ini nanti masih ada sisa ya, nggak semua kita gunakan. Untuk cara melilitkannya tinggal kita tempelkan aja sosis pada adonan corn dog seperti ini. Sudah langsung nempel ya, tinggal kita gulung saja. Dan untuk menggulung adonan itu nggak usah terlalu banyak, cukup sekali lilitan saja. Kalau adonan corn dognya ini pas, kita tidak perlu melilitkan menggunakan bantuan sendok ataupun garpu. Seperti ini hasilnya. Setelah itu tinggal kita gulung-gulung pada tepung panir.
Tinggal kita gulung-gulung aja seperti ini, tepung panirnya udah menempel sempurna. Kemarin juga sempat ada pertanyaan, gimana kalau sosisnya ini nggak mau langsung nempel? Biasanya sosisnya ini masih basah ya kak, jadi sosisnya ini harus kering. Jangan langsung dari kulkas, itu langsung kita tusuk dan langsung kita lilitkan. Untuk adonan corn dog ini bisa bertahan sekitar 8 jam di suhu ruang. Untuk jajanan yang dadakan gorengnya itu aku nggak merekomendasikan adonan yang hari ini dibuat untuk jualan lagi besok. Sebenarnya bisa kalau mau dimasukkan ke lemari es dulu, tapi takutnya malah mempengaruhi kualitas. Tapi lebih baik teman-teman mencoba sendiri dulu. Bagaimana nanti hasilnya, bedakan dengan yang dimasukkan di lemari es dan dadakan dibuatnya. Untuk membuat adonan yang pas, usahakan menggunakan timbangan dan juga gelas ukur karena memang gelas dan juga sendok adalah ukuran yang tidak baku. Setelah sosis kita lilitkan pada adonan, langsung saja kita beri dengan tepung panir dan langsung kita goreng. Jangan nunggu dulu sampai adonannya ini mengembang ya. Atau kalau mau dibikin frozen food kak, mau aku masukkan dulu ke dalam lemari es, nanti kita gorengnya belakangan. Itu nggak bisa ya, karena nanti dia bisa mengembang jadi tidak beraturan. Tips menggoreng corn dog ini, gunakan minyak yang banyak dan juga sudah panas. Tapi api yang kita gunakan itu cukup sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Dan harus sering dibolak-balik seperti ini, biar nanti hasilnya itu mulus, tidak ada yang pecah. Kalau apinya itu terlalu besar, takutnya bagian luarnya itu sudah terlihat garing gosong, tapi sosisnya itu belum matang. Jadi sosis nggak perlu kita goreng dulu ya. Kalau kakaknya mau langsung dijual dalam bentuk yang sudah digoreng dan langsung bisa dikonsumsi, ini kita goreng sampai berwarna coklat keemasan ya. Tapi kalau mau dibuat frozen food, ini cukup seperti ini aja sudah. Ya, jadi sudah matang, tapi tidak terlalu gosong warnanya. Ini adalah perbandingan corn dog yang sudah saya goreng dan juga belum digoreng. Jadi setelah kita goreng, itu mengembangnya bisa 2-3 kali lipat. Kalau kakaknya mau dijual dalam bentuk frozen food, ini bisa langsung kita kemas. Jadi untuk pengemasannya itu setelah kita goreng ya kak. Setelah kita goreng baru kita kemas seperti ini. Jangan belum digoreng tapi dikemas, nanti malah tidak bisa awet tahan lama. Kalau mau lebih awet lagi tahan lama, itu dikemasnya menggunakan vacuum sealer. Jadi harus kita vakum biar udaranya itu tidak ada ya, seperti ini. Memang kalau di vakum itu nanti hasilnya terlihat lebih peyot gini ya. Tapi nanti kalau sudah kita goreng kembali, itu dia bisa mengembang kembali. Tapi kalau teman-teman mau mengemasnya itu nggak di vakum, hanya di sealer saja juga bisa. Tapi untuk tingkat ketahanannya itu lebih tahan yang di vakum sealer. Kalau yang ini hanya saya sealer biasa ya, nggak di vakum. Hasilnya seperti ini. Dan untuk mengemas ini harus tunggu sampai dingin dulu ya, jangan masih panas langsung dikemas. Nah, ini saya beri contoh yang sudah divakum, hasilnya memang terlihat seperti ini, nggak menggembung. Kalau divakum itu memang nanti kalau sudah sampai pembeli itu kita goreng kembali. Dan nanti setelah kita goreng hasilnya nanti bisa menggembung kembali ya. Seperti ini hasilnya. Jadi sesuai selera teman-teman aja mau divakum sealer atau tidak. Dan biar lebih menarik itu tempelkan dengan label. Kalau untuk langsung dijual bisa langsung kita kemas untuk jajanan anak sekolah. Bisa kita beri topping saus dan juga mayonnaise. Tinggal kita gunakan kertas minyak yang sudah dipotong seperti ini. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Tapi kalau di tempat saya ini per tusuknya bisa kita jual dengan harga Rp2.000. Rasanya ini super enak dan juga gurih ya, manisnya juga pas.
Untuk tekstur, dalamnya itu empuk dan luarnya itu gurih kriuk-kriuk. Ini udah aku coba ya, aku goreng pagi tapi masih sampai besoknya lagi itu masih enak, masih empuk. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya.